Halo semuanya, kembali lagi di dalam channel Cari Tahu bersama gue Ian Jovial. Cari tahu kita kali ini ya berkaitan dengan keuangan. Ya, artinya sesuatu pemasukan, pendapatan yang sebetulnya apa sih yang kita bisa lakukan ya terutama di tahun 2022 ini. Bisnis yang seperti apa, pemasukan yang seperti apa yang bisa kita peroleh atau bisa kita dapatkan ya, istilahnya mendapatkan banyak cuan ya atau pemasukan income yang kita dapatkan. Ya kalau kalian mengenal ya ada dua jenis pemasukan yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah active income dan yang kedua adalah passive income. Apa perbedaannya antara active income dengan passive income? Hal sederhananya adalah active income ini adalah kalian perlu kerja, kalian perlu melakukan sesuatu usaha, maka kalian akan mendapatkan income. Contoh, orang yang bekerja, ya, mereka harus bekerja 8 jam sehari di kantor. Ya, maka di dalam pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan, ya, mereka rajin, mereka tekun. Ya, di dalam sebulan itu sesuai dengan apa yang menjadi kontrak kalian dengan perusahaan. Ya, per bulan kalian akan mendapatkan sekian, ya, besarannya. Itulah yang menjadi pendapatan kalian secara aktif atau yang disebut dengan active income. Lalu bagaimana dengan passive income? Untuk passive income sendiri ya sederhananya adalah kalian tidak perlu memiliki effort yang seperti active income tadi, tetapi uang kalianlah yang bergerak. Ya, dari uang kalian yang bergerak maka akan ada pendapatan yang masuk. Contohnya hal sederhananya. Semisal kalian punya aset properti, misalkan apartemen. Apartemen ini ya dijadikan satu aset yang bergerak. Ibaratnya kalian bisa sewakan apartemen ini entah itu per bulan, entah itu per 6 bulan, ataupun per tahun. Ya. Dari aset yang kalian miliki ini yang digerakkan, maka itulah yang menjadi passive income buat kalian. Lalu ya itu sesuatu hal yang harus memiliki modal yang besar baru bisa memiliki aset yang bergerak. Lalu bagaimana hal sederhananya untuk memulai adanya satu passive income yang bisa dikerjakan? Jadi baik yang bersekolah bisa mengerjakannya ataupun yang bekerja dengan modal yang minim pun juga bisa mengerjakannya. Namun satu hal yang kalian juga perlu ketahui, perlu dengan jelas. Dan kalian pun juga perlu menyadari bahwa ya ini pun juga sebetulnya banyak orang yang belum menyadari betapa pentingnya adanya passive income ini. Karena anggapan mereka adalah ya, mereka bisa taruh uang mereka di bank, ya, yang penting mereka bisa keep uang mereka. Ya, tetapi ya maka hal itu tidak bisa menjadi sesuatu hal yang menjadi pendapatan tambahan buat kalian. Ya, artinya udah mati di sana karena hanya bank lah yang memutar uang kalian.
Karena itulah ini perlu menjadi sesuatu hal yang penting yang perlu kalian sama-sama sadari perihal dari adanya passive income ini. Jadi gua nggak mau banyak bahas ya kan perkara active income, karena ya itu sesuatu hal yang ibaratnya yang ada pada diri lu sendiri. Kalian bekerja dengan kesungguhan, dengan kerajinan kalian, ya maka sesuai dengan apa yang kalian bisa dapatkan. Menjadi sesuatu hal yang kalian bisa dapatkan dari apa yang kalian lakukan dari pekerjaan tersebut. Ya, karena itu ini menjadi sesuatu hal yang berbeda ketika berbicara adanya passive income ini. Lalu hal yang menjadi sederhananya yang bisa kalian lakukan, ya entah kalian yang masih bersekolah ataupun kalian yang bekerja dengan modal yang minim, ya banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan passive income itu. Ya, dengan modal yang kecil lebih dahulu, ya maka ini menjadi sesuatu hal yang boleh adanya passive income yang terus bisa kalian dapatkan. Ya. Salah satu contoh misalkan ya banyak platform-platform yang menyediakan adanya satu hal yang bernama reksadana. Ya, jadi gue mau disclaimer terlebih dahulu ya, bahwasannya kalian pun juga harus tahu ya sesuatu hal yang pasti. Artinya hal tersebut bukan merugikan kalian, karena berita hari ini ya banyak sekali sesuatu hal yang berkaitan dengan trading, tetapi dibalik semua itu adalah perjudian ya. Artinya ya lu semua harus menghindari hal tersebut. Hal yang simple, yang sederhana yang kalian bisa lakukan adalah misalkan contoh melalui invest ya di reksadana. Banyak platform-platform yang memberikan ya satu fasilitas ya perihal reksadana itu. Ataupun mungkin bagi kalian yang tahu ya perihal statistik ya berupa angka-angka, kalian pun juga bisa bermain di saham ya, tetapi ya itu harus benar-benar dikontrol, dicek ya bagaimana pergerakan dari saham tersebut. Ibaratnya ya platform-platform ya banyak sekali yang menyediakan, entah itu dari Jago, Bibit, ya Neobank, Cbank, kurang lebih ya kan. Platform-platform ini dan gue pun juga ada belajar ya untuk deposit di dalam reksadana di Neobank ya. Kalian pun juga boleh mencoba ya adanya satu platform ya yang gue bisa juga belajar ya kan, supaya ya adanya passive income. Nah, ada satu hal juga nih. Jadi ada satu aplikasi juga ya. Gue sendiri juga menggunakan aplikasi ini, dan aplikasi ini juga tidak berbayar alias gratis, dan kalian pun juga bisa melakukannya. Aplikasi ini bernama Abadi ya. Jadi nanti gue akan taruh link downloadnya di deskripsi ya. Nanti lu boleh coba ya adanya aplikasi ini, dan gue coba jelaskan ya, sedikit dari adanya aplikasi Abadi ini. Jadi ada satu perusahaan ya bernama Abasource itu mengeluarkan suatu program aplikasi yang bernama Abadi ini. Perusahaan Abasource ini bergerak di bidang interior dan furniture. Nah, aplikasi dari Abadi ini ya sebetulnya untuk membawa setiap orang ya memiliki passive income. Dengan hal apa? Ya,
gue yang pernah mencoba dari aplikasi ini, ya sebetulnya fitur yang ada di dalamnya itu cukup simple. Ya, kalian cukup merekomendasikan klien dengan daftar klien dari aplikasi itu. Jadi kalian cukup merekomendasikan, ya apabila kalian menjumpai misalkan orang yang memerlukan desain interior ataupun furniture, ya, dengan menggunakan aplikasi ini. Ya, jadi cukup daftarkan dari kalian punya klien, ya, yang ada memiliki satu keperluan di dalam perihal interior maupun furniture, ya maka kalian cukup daftarkan saja, ya karena bukan kalian yang berjualan. Apabila dari klien kalian yang didaftarkan dari aplikasi itu lalu bisa goal, ya, atau bisa dikatakan klien kalian jadi membeli, maka ada komisi yang didapatkan, yaitu sebesar 10% dari pembelian. Ya, jadi ini yang gue juga lakukan. Artinya banyak hal, ya hari ini di era zaman sekarang ini, di era digital ini, sesuatu hal yang betul-betul di tahun ini, ya betapa pentingnya membangun satu passive income. Jadi dari hal yang terkecil dahulu, ya yang seperti gue katakan tadi, ya, bahwa sesuatu hal yang sederhana terlebih dahulu yang kita bisa lakukan, ya entah kalian coba berinvest di reksadana, ya, ataupun boleh mencoba juga ya di dalam aplikasi yang gue tadi coba jelaskan, karena gue juga mencobanya, ya dan sesuatu hal yang mudah karena bukan gue yang jualan, gue hanya merefer atau merekomendasikan saja. Ya ntar kalau kalian berminat, kalian mau, ya boleh, ya akan gua taruh di link deskripsi, dan juga ada kode referral di sana yang kalian bisa juga pakai. Ya. Karena itu perlu adanya satu kesadaran konsep betapa pentingnya adanya passive income ini. Sesuatu hal yang bisa kalian dapatkan tanpa kalian melakukan satu effort, ya karena uang kalianlah yang bergerak. Jadi manfaatkanlah ya segala peluang yang ada yang bisa kalian jadikan sebagai pemasukan untuk kalian, terutama di tahun 2022 ini. Oke, sekian dulu cari tahu kita pada kali ini berkaitan dengan keuangan, ya, active income dan passive income. Sekali lagi, ya, ini sesuatu hal yang penting yang boleh kalian sadari, baik kalian yang bersekolah maupun kalian yang bekerja. Kalian bisa melakukannya. Oke, klik like dan bisa kalian tulis di kolom komentar apa pendapat kalian, atau mungkin ada sesuatu hal yang kurang bisa kalian tambahkan, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe. Terima kasih.